makan sesuatu, gimana caranya makanan yang dari satu kesatuan yang utuh, nasi dan lauk-lauknya bisa tercerna di dalam tubuh kita. Nah, ya sebelumnya kita harus tahu dulu nih fungsi makanan. Kan dari sehari-hari juga tanpa perlu belajar atau baca pasti kita tahu ya kalau kita makan yang pertama sebagai sumber energi. Maksudnya sumber energi itu kita pastikan punya setiap harinya pasti kan kita beraktivitas, kita ngelakuin berbagai hal, misalnya kayak jalan atau bernafas aja deh. Bernafas itu kan pasti butuh energi. Kalau kita nggak punya energi atau lemes banget, sakit banget, pasti ada kadang bahkan cuman gerakin jari aja itu susah. Nah, itu sebabnya kita makan, karena makanan itu merupakan sumber energi kita. Nah, selain sebagai sumber energi, makanan juga menyediakan bahan-bahan buat pertumbuhan dan perbaikan jalan kita. Kenapa kita dari dulu kecil, waktu beberapa puluh tahun yang lalu, kita masih kecil tuh, kita dari struktur tubuh dan lain sebagainya kita masih kecil. Terus seiring berjalannya usia, pasti kita tambah tinggi atau tambah berat. Itu kan pasti kan ada bahan-bahan yang digunain oleh tubuh kita sehingga bisa mempertinggi atau memperberat tubuh kita. Nah, itu juga sumber dari makanan. Nah, dari pentingnya peran makanan itu, makanya setiap harinya kita harus mendapatkan asupan makanan. Selain karena kita butuh, makanan juga yang kita makan itu harus memenuhi beberapa kriteria. Ada kriteria-kriteria makanan bermutu, bergizi, higienis, mudah dicerna, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita cuman makan sekedar makan, sebenarnya bisa aja. Misalnya kita makan nasi setiap hari. Sebenarnya bisa aja karena nasi itu kan karbohidrat ya. Karbohidrat itu merupakan pembangun utama di tubuh, sumber utama buat menghasilkan energi. Bisa aja kita masih tetap bisa hidup. Karena gizinya kurang, karena cuma nasi, cuma karbohidrat, sementara tubuh kita butuh yang lain, misalnya butuh protein untuk buat enzim-enzim atau untuk pertumbuhan, itu butuh protein. Jadi kalau kita cuma makan nasi doang, gizinya kurang, nantinya pasti pertumbuhan atau perkembangan kita akan terganggu. Begitu pula dengan higienis. Kalau kita makan makanan yang agak kotor, pasti akan berakibat buruk ke tubuh. Apalagi saat ini kan lagi pandemi COVID. COVID itu bisa nempel di mana aja, termasuk makanan. Nah, kalau kita makan makanan yang nggak higienis, pasti bakteri, virus, dan lain sebagainya, patogen-patogen akan masuk dan mengganggu kehidupan atau mengganggu kesehatan tubuh kita. Nah, yang lain juga mudah dicerna, kalorinya cukup, dan lain sebagainya juga ini perlu diperhatikan kalau mau hidup sehat. Nah, untuk kebutuhan energi ternyata ada perbedaan. Di antaranya laki-laki itu lebih butuh makan atau lebih butuh energi lebih banyak, bukan karena pekerjaannya atau segala macamnya, tapi karena emang fisiologi tubuhnya laki-laki sama wanita itu beda. Di mana laki-laki itu pencernaannya lebih butuh banyak energi, makanya butuh makan. Kalau anak-anak dia perlu protein yang lebih banyak. Nah, anak-anak butuh protein lebih banyak karena protein kan merupakan zat pembangun. Di mana protein itu merupakan zat pembangun. Jadi semakin banyak protein, semakin cepat tumbuh kembang dari anak-anak. Untuk pekerja yang menggunakan otot,
yang di lapangan itu relatif lebih memerlukan karbohidrat, karena tadi karbohidrat itu merupakan bahan utama untuk membentuk energi. Nah, gimana sih caranya membentuk energi dari makanan, misalnya dari nasi atau dari lauk-lauk, itu bisa membentuk energi. Itu nanti akan dipelajari di kelas 12 di metabolisme. Nah, untuk di kelas 11 ini hanya membahas tentang bagaimana proses makan dan bagaimana proses di dalam tubuh dari pencernaan. Nah, selain itu, suhu lingkungan juga mempengaruhi kebutuhan energi. Jadi, kalau kita di tempat yang agak dingin, kita biasanya lebih cepat lapar. Oke. Nah, tadi kan udah dibahas tentang higienis dan makanan bergizi. Sebenarnya di tubuh kita ini memerlukan bukan cuma karbohidrat, bukan cuma nasi, tapi perlu banyak seperti mineral, vitamin, air, protein, dan lemak. Jadi tubuh kita juga perlu lemak, tapi lemaknya itu lemak yang tak jenuh, lemak yang baik. Jadi kan nanti dibahas lebih spesifik ke depannya. Nah, yang pertama kita butuh air, kita butuh minum. Mungkin kita bisa tahan kalau kita nggak makan beberapa hari. Tapi kalau kita nggak minum, maka bakal lebih parah sakit atau kekurangan yang terjadi di tubuh. Karena air itu fungsinya juga sangat penting, sangat esensial, sangat penting. Tubuh kita nggak bisa memproduksi air, jadi kita butuh yang namanya air. Tubuh kita 90% itu terdiri dari air. Makanya sebisa mungkin minum air di sesibuk apapun. Kalau baiknya itu sebelum tidur, setelah bangun tidur, terus setelah mandi, setelah aktivitas itu pasti sebaiknya minum air, karena ketika kita minum air, proses yang ada di dalam tubuh seperti pencernaan dan lain sebagainya itu bisa berjalan lancar. Nah, beberapa fungsinya, yang pertama melarutkan zat makanan. Kalau kita mau misalnya makan apa aja, makan yang berserat atau makan roti, nasi dan lain sebagainya. Kalau kita makan aja nggak minum, pasti ada rasa seret kan di mulut. Begitu pula yang terjadi di dalam tubuh. Kalau ada makanan tapi nggak ada airnya, nggak ada cairan, proses yang ada di dalam juga makin susah, makin sulit dilakukan. Nah, selain untuk melarutkan zat makanan, air juga berfungsi untuk mengangkut zat makanan dan zat-zat sisa. Jadi di dalam tubuh kita kan ada darah. Darah itu kan buat mengedarkan makanan. Nah, darah itu kan dia berjalannya nggak punya kaki. Sel-sel darah itu dia nggak punya kaki. Dia bisa diberatin dia ngikutin aliran air, ngikutin aliran darah. Nah, kalau ada kata aliran, berarti di situ ada air, ada cairan. Nah, kalau kekurangan cairan di dalam darah, maka proses pengangkutan zat makanan pasti bakal terganggu. Akibatnya sel-sel tubuh kita bakal kekurangan zat makanan, bisa bikin pusing, bikin lemes, dan lain sebagainya. Selain itu juga untuk menjaga stabilitas suhu dan untuk berbagai reaksi kimia di dalam tubuh. Jadi di dalam tubuh kita itu ada reaksi kimia. Mungkin di sekolah kalian kimia ada praktikum kimia kan, buat misalnya nyampurin asam sama basa jadi garam. Nah, itu ternyata di dalam tubuh kita juga terjadi reaksi kimia. Nah, itu nanti bakal lebih spesifik dibahas di kelas 12. Nah, selain air, protein juga merupakan salah satu komponen atau zat yang diperluin sama tubuh. Ada yang protein itu kan tersusun dari asam amino. Nah, ada yang esensial sama non esensial. Kalau yang esensial harus dimakan. Maksudnya
dia nggak bisa diproduksi dalam tubuh. Jadi kita harus makan zat-zat makanan yang mengandung ini, asam amino ini. Nggak perlu dihafal sih sebenarnya ini. Yang penting tahu esensial itu dia nggak bisa diproduksi, jadi harus makan. Sementara yang non esensial dia dalam tubuh udah diproduksi sendiri. Nah, fungsinya sangat penting untuk pembangunan jaringan baru. Kalau ada sel-sel rusak atau untuk pertumbuhan, untuk enzim itu pasti butuh yang namanya protein. Jadi kalau kekurangan protein, pasti pertumbuhan akan terhambat. Misalnya ada selain genetik ya, kalau genetik itu susah, nggak bisa diubah. Nah, tapi ada beberapa penyakit-penyakit yang menyebabkan pertumbuhan terganggu. Nah, itu salah satunya karena kekurangan protein. Nah, protein ini bisa didapat dari mana aja sih? Bisa dari hewan, bisa dari tumbuhan. Kalau dari hewan, kita tahu ada telur, daging, dan lain sebagainya. Nah, biasanya di praktikum ada nih, buat menguji makanan-makanan apa aja yang ada proteinnya. Biasanya pakai biuret atau pakai Milonas. Ini mungkin nanti kalau ada praktikum biologi, kemungkinan uji makanan ini sering dipraktikumin. Jadi ada beberapa makanan, nanti diuji mana yang ada proteinnya, mana yang enggak. Nah, ini pakai biuret. Biuret ini warna kebiruan kalau misalnya. Iya, kebiruan. Jadi kalau ada proteinnya, nanti akan menggelap, warnanya agak hitam. Hitam kebiruan. Nah, selain air sama protein, tubuh kita juga butuh lemak. Jadi jangan anggap lemak itu cuman bikin penyakit. Kan yang kita tahu kan orang yang kebanyakan lemak pasti kolesterol, pasti sakit. Tapi sebenarnya lemak itu atau lipid itu diperluin dalam tubuh juga. Tapi ya pasti jumlahnya yang tidak berlebih. Kalau berlebih pasti bakal menyebabkan penyakit yang namanya kolesterol. Bahkan bukan cuma lemak, protein, bahkan air pun kalau berlebihan bisa jadi racun juga dalam tubuh. Jadi semuanya harus dikonsumsi secara kadarnya yang cukup, tidak berlebih dan tidak kurang, agar tetap sehat. Ini beberapa fungsi lemak. Dia merupakan penghasil kalori terbesar. Jadi kalau 1 sendok karbohidrat, 1 sendok nasi, itu misalnya hanya menghasilkan 100 kalori. Kalau 1 sendok lemak bisa sampai 500 atau 700 kalori. Dia lebih besar. Karena lebih besar, jadinya kalau orang-orang yang mau diet, mau mengurangi lemak, dia harus olahraga yang lebih ekstra karena dia kalorinya besar. Kalau cuman aktivitas biasa, yang kepakai itu cuman karbohidrat. Lemak-lemak yang menumpuk di tubuh itu nggak hilang karena masih menyimpan energi di situ. Jadi kalau mau diet harus olahraga ekstra. Itu lemak. Nah, fungsinya selain penghasil kalori terbesar, dia juga sebagai pelarut beberapa zat. Jadi ada beberapa zat yang nggak bisa larut dari pakai air, dilarutinnya pakai lemak di tubuh kita untuk pelindung tubuh dan untuk membangun sel. Lemak juga dibagi 2. Kalau tadi protein yang di sisian atas asam amino dibagi menjadi 2, yaitu esensial sama non esensial. Yang esensial itu dia harus dimakan, kalau non esensial dia udah bisa diproduksi dalam tubuh. Kalau lemak dibagi menjadi jenuh dan tak jenuh. Ini berhubungan sama ikatan kimianya. Mungkin kalau di pelajaran kimia kalian belajar tentang ikatan kimia. Nah, ini pembagian lemak juga dibedakan berdasarkan ikatan kimianya. Kalau yang jenuh itu 1 ikatan kimianya. Bisa dibilang lemak jenuh itu lemak yang kurang baik.
dapat meningkatkan kolesterol. Tapi kalau dikonsumsi dalam jumlah yang sedikit nggak apa-apa. Tapi kalau berlebih dia menyebabkan kolesterol karena dia kurang baik, ikatan jenuhnya 1. Kalau tak jenuh itu dia ikatan kimianya 2. Dia yang tak jenuh ini sebagian besar dari lemak-lemak nabati, misalnya minyak kelapa. Tapi kan kalau kita masak itu kan pakai minyak kelapa ya, pakai minyak sayur. Nah itu kan ikatan kimianya 2, dia termasuk lemak tak jenuh. Tapi kalau sering dipakai lama-kelamaan dia ikatannya bisa lepas, dia bisa berubah jadi lemak jenuh. Itu kenapa kalau kita masak minyaknya itu kalau bisa jangan dipakai berpuluh-puluh kali gitu. Misalnya goreng telur masih bersih, pakai lagi, nanti lama-lama lemak yang sehat itu, lemak yang baik buat tubuh, nanti bisa berubah menjadi lemak jenuh, jadi yang kurang baik. Akibatnya kalau dikonsumsi bakalan ya kolesterol, bisa menyebabkan kolesterol. Nah, itu salah satu yang bisa meningkatkan kolesterol paling besar, yaitu dari minyak yang sering dipakai berkali-kali tapi nggak pernah diganti, nanti lama-lama menjadi lemak jenuh dan bisa menyebabkan penyakit. Nah kalau tadi protein pakai uret, kalau lemak pakai kertas minyak. Ini uji-uji makanan ini juga biasanya sering keluar di soal-soal ujian nih. Protein pakai apa? Ujinya, lemak pakai apa? Gitu. Oke. Ya, yang keempat ada karbohidrat. Ini penghasil kalori utama, bukan yang terbesar. Yang terbesar itu tadi lemak, tapi yang utama itu karbohidrat. Kenapa? Tubuh manusia enggak menggunakan lemak sebagai sumber energi, padahal dia menghasilkan kalori yang besar. Karena lemak itu proses perubahannya dari lemak menjadi energi itu cukup sulit. Reaksinya lebih panjang dibandingkan untuk pemecahan karbohidrat. Sementara tubuh kita perlu energi dalam jumlah besar setiap detiknya. Buat bernafas, buat berpikir pun pakai energi. Makanya yang dipakai buat sumber energi utama itu karbohidrat. Nah, untuk pembagiannya karbohidrat ini dibagi 3 berdasarkan jumlah gugusnya. Maksudnya kalau karbohidrat itu kan dari beras itu termasuk karbohidrat. Nasi itu termasuk karbohidrat. Terus madu juga karbohidrat. Nah, kan ada banyak tuh jenis karbohidrat. Nah, itu dibagi menjadi 3 berdasarkan jumlah gugusnya. Yang pertama ada monosakarida. Ini mono itu kan bahasa Latin artinya 1. Maksudnya sakarida atau gula yang paling sederhana. Jadi gula yang paling sederhana ini bisa dicerna langsung oleh tubuh. Monosakarida itu bisa langsung dicerna oleh tubuh. Contohnya glukosa, fruktosa, galaktosa dan lain sebagainya. Ini terdapat pada buah, madu ini. Jadi kalau makan buah atau madu itu bisa langsung dicerna tubuh tanpa harus melalui proses pencernaan dulu. Itu monosakarida. Ada juga disakarida. Kalau mono tadi 1, di itu 2. Maksudnya ada 2 ikatan. Ini seperti ini itu nih. Jadi disakarida itu ada 3. Maltosa, laktosa, sama sukrosa. Ini sukrosa masuk ke disakarida. MLS malas. Disakarida. Maltosa itu maksudnya 2 itu molekul yang menyusunnya. Jadi maltosa itu dia disusun oleh 2 glukosa. Maltosa dari 2 glukosa. Kalau laktosa tersusun dari 1 glukosa sama 1 galaktosa. Jadi kan 2 tuh, disakarida 2. Galaktosa sama glukosa. Kalau sukrosa ini dari glukosa sama fruktosa. Jadi ini 2 glukosa, ini galaktosa sama glukosa, ini fruktosa sama glukosa. Itu yang disakarida.
Yang terakhir itu ada poli. Poli itu banyak. Polisakarida. Jadi tersusun atas banyak molekul. Contohnya ada zat pati atau zat tepung, ini yang ada di nasi. Terus ada glikogen, gula otot. Makanya kalau kita makan nasi, itu kan dia polisakarida. Nanti di dalam tubuh kita bakal diproses panjang. Diubah dulu jadi disakarida, lalu diubah lagi jadi monosakarida. Nah, setelah jadi monosakarida, baru bisa dicerna di dalam tubuh buat menghasilkan energi. Untuk mengetahui kandungan amilum atau polisakarida ataupun glukosa, itu ada larutannya masing-masing. Ini juga sering ditanya nih di soal-soal untuk uji makanan. Kalau amilum itu dia termasuk polisakarida. Jadi gula yang masih kompleks, gula masih bisa dibilang dia masih ikatannya masih banyak, itu polisakarida atau amilum ini diuji pakai Lugol. Lugol itu warnanya agak hitam gelap. Nah, kalau untuk gula sederhana kayak glukosa, fruktasa ini yang monosakarida itu bisa pakai Benedict atau Fehling. Ini warnanya merah bata nanti jadinya. Nah, selain itu ada mineral. Kalau mineral ini dia bisa dibilang dibutuhkan dalam jumlah yang tidak terlalu banyak tapi penting. Nah, ini nanti bisa dicari aja, ada cukup banyak untuk mineral-mineral ini. Yang terakhir ada vitamin. Nah, vitamin ini dibagi dua, ada yang larut air sama yang larut lemak. Tadi kan di pembahasan lemak udah dijelasin kalau lemak itu bisa berperan sebagai pelarut kalau nggak bisa dilarut pakai air. Nah, kalau yang larut air B, C, H dan lain sebagainya. Kalau yang larut lemak ini gampang diingatnya, yaitu vitamin A, D, E sama K. Oke, jenis-jenisnya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain? Ada yang mau ditanyakan? Saira, Nggak ada, Pak. Zahra, Nimadi baru ya? Enggak. Oke, kita masuk ke bagian pokoknya, yaitu di sistem pencernaannya. Jadi bagaimana proses dari satu piring nasi beserta lauk pauknya berubah menjadi energi yang bisa kita manfaatin, itu melalui alat-alat pencernaan ini. Ada 5, dibagi 5, dan dibantu sama kelenjar tambahan dari hati dan pankreas. Ini cuma membantu ngasih enzim-enzim. Nah, untuk alat pencernaannya ada 5. Rongga mulut, masuk ke kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar. Nah, di rongga mulut itu ada 3 komponen utama yang perlu diingat. Ada gigi, kelenjar ludah, sama lidah. Kalau gigi, dia fungsinya yang utama yaitu untuk mengunyah, untuk menghancurkan atau menghaluskan. Itu yang geraham. Kalau gigi taring itu untuk mengoyak fungsinya. Kalau insisor atau gigi seri itu untuk memotong. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari bentuknya juga udah kelihatan jelas. Kalau insisor itu kan 4 gigi di depan, itu kan tajam. Maksudnya dia ujungnya tajam, jadi pasti digunakan untuk motong. Nah, kalau gigi geraham itu dia lebih padat, lebih kotak kayak kubus gitu, jadi dia dipakai untuk mengunyah. Ini rumus gigi. Nah, jadi beda gigi anak kecil sama gigi orang dewasa. Kalau semua anak kecil pasti pernah ngalamin yang namanya gigi copot. Nah, kalau kalian masih ingat dulu waktu kecil pasti giginya pernah copot. Entah itu disengaja
entah atau nggak disengaja. Pasti pasti pernah copot karena gigi anak kecil itu dibilang masih gigi susu, gigi yang belum sempurna. Makanya nanti akan diganti sama gigi yang udah kompleks, gigi dewasa. Nah, di anak kecil juga nggak mungkin tidak ada gigi geraham belakang, gigi molar ini usia 17 ke atas 20 baru mulai muncul nih gigi molar atau geraham belakang. Makanya kalau di usia-usia segitu pasti agak sakit gigi di belakang itu baru muncul gigi-gigi molar. Gigi molar. Jadi jumlahnya berbeda dari anak kecil sama dewasa. Nah, itu gigi. Selain gigi, di rongga mulut ada yang namanya lidah. Nah, lidah ini selain untuk alat pengecap, untuk merasakan, buat menambah nafsu makan, dia juga sebagai pengaduk dan pendorong makanan. Kalau nggak ada lidah, pasti susah buat menelan makanan. Harus dangak-dangak dulu atau susah pokoknya. Jadi lidah ini perannya penting buat di pencernaan. Selain di pencernaan, buat berbicara juga lidah penting karena kalau lidahnya kurang baik, pasti ada beberapa huruf yang tidak bisa diucapkan dengan sempurna. Nah, ada beberapa orang yang bisa dibilang disebut cadel, kurang bisa ngomong beberapa huruf, entah itu R atau L atau yang lainnya, itu karena lidah salah satunya. Nah, selain gigi sama lidah ada kelenjar lidah. Kelenjar lidah ini dia yang menghasilkan enzim petialin. Jadi di dalam rongga mulut ini udah terjadi pencernaan mekanik. Mekanik itu yang tidak menggunakan enzim. Dia itu bisa dibilang secara langsung dicerna, dihancurin secara langsung, mekanik. Yaitu oleh gigi tadi sama lidah dihancurin tuh makanan dari yang nasi yang masih utuh atau ayam atau tempe dan lauk, semuanya itu dihancurin, dicerna secara mekanik oleh gigi sama lidah, sekaligus dicerna secara kimiawi oleh kelenjar ludah. Nah, jadi di kelenjar ludah ini menghasilkan enzim petialin atau amilase, mengubah glukosa menjadi mengubah amilum atau polisakarida menjadi disakarida. Jadi di mulut itu yang udah tercerna secara yang dengan enzim secara kimiawi itu baru karbohidrat, sementara protein, lemak semuanya itu bakal lanjut ke organ pencernaan berikutnya. Jadi cuman karbohidrat yang sudah mulai dicerna secara kimiawi. Untuk kelenjar ludah ada 3, yaitu glandula parotis itu di dekat telinga, lingualis di bawah lidah, sama submandibularis ini di bawah rahang bawah. Nah, setelah melalui mulut di mana tadi terjadi pencernaan kimiawi sama mekanik, lalu makanan masuk ke kerongkongan atau esofagus. Jangan ketukar sama tenggorokan, karena kerongkongan sama tenggorokan itu beda. Misalnya, ada beberapa kan yang bilang tenggorokannya sakit, nggak bisa nelen. Nah, itu salah. Kenapa salah? Karena tenggorokan itu dia trakea, tempat lewatnya udara. Nanti sambungannya ke paru-paru. Jadi di leher kita ini ada 2 pipa, ada 2 saluran. Yaitu saluran kerongkongan atau esofagus ini buat makanan, dia agak ke belakang. Sama tenggorokan. Tenggorokan itu trakea, itu buat masuknya udara, keluar masuknya udara. Makanya kalau kita makan atau kita minum itu pasti nggak bisa sambil nafas. Kalau kita nelen minum pasti nafas kita otomatis nggak berjalan. Nah, kalau udah kita nelen minumnya, baru kita bisa nafas. Karena saluran itu sama, bermuara di satu, namanya faring. Itu tempat pertemuan udara sama makanan. Nanti di faring itu ada
yang namanya katup epiglotis. Epiglotis ini dia buat pintu masuk. Jadi kalau makanan pergi disuruh ke kerongkongan. Sementara kalau udara itu disuruh masuk ke tenggorokan. Jadi jangan sampai salah. Kerongkongan buat pencernaan. Nah, di kerongkongan ini dia di atasnya itu otot lurik. Jadi kalau kita menelan sesuatu itu kita kan masih sadar ya, kita masih sadar kita nelen. Makanya kalau beberapa orang ada yang kesulitan nelen karena memang itu gerakannya masih sadar. Sementara kalau udah masuk ke bagian ke bawah itu udah otot polos. Jadi otot yang involunteer. Jadi dia otot yang volunteer, otot yang tidak sadar. Jadi kita nggak perlu suruh, dia udah terjadi proses dengan sendirinya. Jadi di kerongkongan ini dia tidak terjadi pencernaan, dia cuman saluran yang mendorong makanan dari mulut ke lambung. Dari mulut ke lambung. Ini kenapa makanan bisa masuk meskipun misalnya kita makannya nggak berdiri, kita kan makannya kan pasti duduk ya. Mungkin ada beberapa orang yang kalau agak sakit agak sedikit rebahan, tapi nggak sampai tiduran banget. Nah itu kenapa bisa tetap terdorong makanannya dari mulut ke lambung? Karena di kerongkongan ini ada yang namanya gerak peristaltik, yaitu gerakan yang mendorong makanan. Jadi semakin lama makanan akan semakin terdorong karena gerak peristaltik ini. Nah, di ujung dari kerongkongan ini ada yang namanya sphincter esofagial atau penutup katup atau pintu istilahnya. Jadi makanan yang udah masuk ke lambung bakal sulit untuk keluar lagi. Kecuali ada bakteri atau mekanisme tubuh di mana ada hal-hal aneh yang masuk ke tubuh dan akan menyebabkan muntah. Nah, itu muntah itu proses pengeluaran zat asing di dalam lambung ini terpaksa harus dibuka nih, bisa pintu daruratnya terpaksa dibuka, sphincter esofagealnya terpaksa dibuka untuk mengeluarkan itu zat-zat asing itu. Oke, itu kerongkongan. Jadi tidak terjadi pencernaan mekanik ataupun kimiawi. Berikutnya masuk ke lambung. Nah, di sini makanan sudah mulai dihancurin benar-benar, sudah mulai kalau daging misalnya daging besar udah dikecil-kecilin, sudah mulai di proses pencernaan terjadi. Jadi lambung itu nama lainnya gaster atau ventriculus. Lambung itu dia bisa dibilang kayak kantung berisi cairan asam. Dia salah satu organ paling penting di pencernaan karena dia cuman di lambung ini ada cairan asam. Nah, asamnya itu benar-benar sangat asam, di 1 sampai 2 pH-nya. Karena sangat asam, apapun benda atau makanan yang masuk ke mulut pasti tercerna. Ini salah satu benteng pertahanan manusia atau hewan, semua makhluk hidup. Salah satu benteng pertahanan dari patogen itu lambung ini, asamnya ini. Nah, di lambung ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada kardia, itu di bagian atas, tempat masuk makanan lewat kardia. Lalu fundus, ini di tengah. Nah, pylorus, pintu keluarnya. KFP, kardia, pylorus, fundus, pylorus. Nah, di ujung-ujungnya juga ada pintu. Jadi setiap organ itu pasti ada pintu-pintunya untuk mencegah hasil yang udah dilakuin itu tercampur lagi sama yang belum di proses pencernaan. Jadi pasti ada pintu-pintunya. Pintu atau katup itu bahasa latinnya sphincter. Jadi kalau ada sphincter ini itu bisa dibilang
katup atau pintu. Jadi di tubuh kita itu banyak katup-katup buat membatasi. Kalau di peredaran darah kan udah dipelajari ya, peredaran darah itu di dekat jantung itu ada katup yang membatasi atas serambi sama bilik juga ada katup. Pokoknya katup itu perannya penting di tubuh karena untuk membatasi agar tidak tercampur yang udah dicerna atau yang belum dicerna. Nah, jadi di makanan yang kita makan yang bentuknya masih bagus itu nasi dan lauknya kalau udah masuk ke lambung dia udah nggak berbentuk karena udah dicampur, udah jadi kayak bubur atau bisa disebut kim kalau udah masuk ke lambung. Nah, ini enzim-enzim atau yang ada di dalam lambung itu ada 4. Yang pertama ada HCl. HCl itu yang tadi asam yang sangat kuat. Jadi kuman-kuman, bahkan kalau ada besi yang masuk, besi kecil yang masuk, masih bisa larut di lambung karena asamnya sangat kuat. Itu sebabnya orang-orang yang mah itu dia ada kerusakan di dinding lambung. Itu harus makan teratur agar cairan di lambung itu enggak naik. Karena kalau udah naik, kalau udah sakit mah, pasti bakal perih banget karena cairan asam. Misalnya kalau kita luka dikit nih, kita kena luka dikit, terus kena jeruk nipis, pasti kan perih banget. Nah itu juga yang terjadi di dalam tubuh kalau ada orang sakit lambung atau sakit mah, itu perihnya pasti perih banget karena asamnya asam kuat. Itu HCl, yaitu untuk menghancurkan kuman-kuman. Selain itu, HCl juga buat mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Ini enzim. Ada enzim di lambung itu mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Nah, pepsin ini mengubah protein menjadi proteosa dan pepton. Kalau tadi di mulut itu yang berubah secara kimiawi cuman glukosa, cuman amilum atau polisakarida. Kalau di lambung ini protein yang diubah. Jadi protein itu kalau di mulut dia cuman numpang lewat, cuman dihancurin doang, mekanik. Nah, di lambung baru dicerna secara kimiawi. Jadi protein molekul kompleks menjadi proteosa dan pepton. Dia lebih sederhana. Selain HCl sama pepsin ada yang namanya renin. Renin itu menggumpalkan susu. Dan terakhir ada mukosa atau lendir. Lendirnya ini untuk melindungi dinding lambung. Karena tadi di lambung itu ada HCl, tapi ya HCl itu kan bisa merusak apa aja. Tapi lambung kita nggak ikut rusak nih, karena dilindungi sama mukosa atau lendir ini. Nah, kalau orang yang makannya tidak teratur, lama-kelamaan nanti dinding mukosanya ini, lendirnya ini bakal mulai terurai, akhirnya asaminnya bisa merusak lambung. Itu di lambung. HPR, ada HCl, pepsin, renin. Ini masih sederhana HPR. HCl, pepsin, sama renin. Oke. Setelah masuk ke lambung, makanan bakal masuk ke usus halus. Tapi sebelum masuk ke usus halus, harus dicuci dulu. Kan tadi kan di lambung itu kan dia suasananya sangat asam. Kalau sementara di usus halus itu nggak bisa kalau ada asam di dalam usus halus. Suasananya harus basah. Caranya gimana? Caranya dia dicuci sama kelenjar empedu. Nah, jadi makanan yang udah dihancurin di lambung yang bersifat asam itu
harus dicuci dulu, dibersihin dulu sebelum pindah ke usus halus. Yang nyuci itu empedu. Nah, setelah udah nggak asam lagi, baru makanan masuk ke usus halus atau intestinum. Nah, usus halus ini dibagi 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, sama ileum. Duodenum ini bisa disebut usus 12 jari. Dia panjangnya cukup panjang, tapi nggak sepanjang usus yang lain. Kalau usus ini di usus manusia ditarik dari ujung ke ujung itu bisa panjangnya kurang lebih sampai 6,8 meter, cukup panjang. Kan di tubuh kita kan dia bentuknya kalau lihat di buku atau di mana aja, dia berlipat-lipat mengisi perut. Nah, kalau ditarik panjang itu cukup panjang 6,8 meter. Nah, di usus halus ini ada yang namanya villi atau jonjot usus. Nah, ini buat menyerap makanan. Nah, di usus halus ini mulai cukup banyak enzim pencernaannya kan. Di usus halus ini kan nanti makanan bakal dicerna. Jadi semua jenis-jenis makanan kayak karbohidrat, protein, lemak dan lain sebagainya itu pasti harus dihancurin sampai benar-benar menjadi bagian yang paling kecil. Kalau karbohidrat harus udah jadi monosakarida. Nih, glukosa, galaktosa dan fruktosa biar bisa dicerna. Makanya di halus pasti ada yang namanya enzim maltase, laktasa, sukrase. Maltase ini maltosa menjadi glukosa, laktase menjadi ini. Nah, ini ciri khas di enzim di usus. Ada 3 ini, maltase, laktasa, sama sukrase. Mengubah karbohidrat kompleks, karbohidrat yang disakarida menjadi karbohidrat yang paling sederhana yang tadi dibahas di awal, yaitu monosakarida. Nah, selain karbohidrat, di usus juga pasti harus mengubah zat-zat yang lain. Yang pertama tadi karbohidrat, lalu ada juga lemak. Jadi lemak itu sebelum bisa dicerna sama tubuh harus diubah dulu jadi asam lemak dan gliserol. Ini bagian lemak yang sederhana. Asam lemak sama gliserol. Dia diubah sama lipase. Lipase L, lemak. Dia kalau lipase L, dia pasti berhubungan sama lemak. Kalau dari P tadi pepton atau erepsin, ini ada P-nya. Ini berhubungan sama protein. Kalau ini gampangnya gitu. Jadi kalau karbohidrat tadi petialin atau amilase sama ini 3 serangkai MLS, maltase, laktase, sama sukrase. Kalau lemak L, lipase. Kalau protein itu kan dia kumpulan asam amino. Jadi kalau mau mencerna protein harus diubah dulu jadi asam amino. Yang merubah ini erepsin, tripsin, erepsin, pokoknya yang sin itu dia itu protein, berhubungan sama pencernaan protein. Gitu. Oke. Ini yang MLS glukosa atau karbohidrat, lipase lemak, ini yang paling gampang dia palingnya L, lipase lemak. Nah, kalau yang erepsin, tripsin, pepsin itu berhubungan sama protein. Nah, pokoknya kalau udah jadi bagian paling kecil itu monosakarida, ini glukosa dan teman-temannya, lalu asam amino sama asam lemak sama gliserol, udah zat-zat makanan ini bisa dicerna di dalam tubuh. Nah, setelah udah jadi tinggal dicerna melalui villi tadi, jonjot usus. Terakhir di usus besar, ini sisa-sisa makanannya. Jadi kan kalau kita makan pasti kan ada sisanya. Misalnya kalau kita makan ikan, pasti kan
ada tulangnya. Tulang itu nggak kita makan. Itu zat sisa kalau kita makan. Nah, begitu pula dengan pencernaan di dalam tubuh kita. Kalau kita mencerna sesuatu, pasti ada sisa-sisanya. Nah, sisa-sisanya ini bakal lanjut prosesnya ke usus besar atau kolon. Kolon itu dari sini awalnya naik dulu, kolon ascendent, terus mendatar, transversum, descendent. As itu kan naik, kalau dis turun. Transversal itu mendatar. Jadi bentuknya kayak gini, usus besar di tubuh kita. Nanti ujungnya bakal mengarah ke rektum. Nanti dari rektum baru keluar sisa-sisa pencernaan. Nah, jadi sisa pencernaan sama urin itu beda, meskipun sama-sama sisa, tapi beda prosesnya beda, terus zat yang sisanya juga beda, semuanya beda. Nah, di usus ini kenapa bisa membusukkan makanan? Karena ada yang namanya bakteri Escherichia coli. Ini bakteri yang hidupnya udah berdampingan, yang erat kaitannya sama kita. Jadi dalam tubuh kita pasti ada bakteri. Salah satunya Escherichia coli. Nah, ini yang sangat membantu kita dalam pencernaan buat membusukkan dan menghasilkan vitamin K. Oke. Tadi kan selain organ pencernaan yang 5 itu ada yang namanya kelenjar pencernaan, yaitu hati sama pankreas. Nah, ini dia enggak terlibat langsung dalam proses pencernaan, karena yang proses pencernaan yang dilalui sama makanan tuh cuma tadi mulut, kerongkongan, lambung, usus. Ya. Nah, sementara hati sama pankreas ini cuma ngasih bantuan cairan-cairan. Nah, tadi salah satu fungsinya itu untuk menetralkan pH asam dari lambung, sama dia juga membantu buat beberapa pencernaan. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Kak. Udah paham gimana prosesnya, terus enzim-enzimnya? Yang mungkin sering ditanya sih nanti enzim-enzimnya kalau di sekolah. Enzim-enzim. Oke, sudah paham? Enzim pencernaan. Ada yang mau ditanya? Nggak ada, Kak. Enggak ada ya? Nggak ada, Sudah Kak. paham ya? Enggak terlalu sulit kok kalau untuk pencernaan. Cuman enzim-enzimnya doang mungkin yang nanti bisa ketuker-tuker. Tapi enggak terlalu sulit juga kok. Ya. Jadi untuk enzim-enzimnya mungkin secara ringkas, kalau dari atas dari mulai mulut itu enzim cuman petialin atau amilase, satu doang itu, tialin atau amilase. Dia mengubah tadi yang karbohidrat kompleks menjadi karbohidrat yang disakarida. Kalau ingat yang tadi
di awal. Nih, karbohidrat itu kan ada 3 golongan. Paling sederhana, tingkat 2, sama tingkat kompleks, yang paling kompleks. Nah, yang kita makan sebagian besar pasti polisakarida. Nasi, roti, kentang, gandum, dan lain sebagainya itu dia zat pati, polisakarida, amilum. Amilum itu polisakarida. Nah, dia harus diubah menjadi monosakarida. Jadi, sebelum menjadi monosakarida, pertama di mulut dirubah dulu jadi disakarida. Kayak enzim tadi, petialin atau amilase. Di lambung, jadi kalau di kerongkongan tadi kan cuma lewat. Ingat kerongkongan, bukan tenggorokan ya. Dia cuma lewat, lalu di lambung protein yang dirubah. Dari protein yang kompleks menjadi pepton. Pepton itu bisa dibilang disakaridanya protein. Bagian keduanya protein yang lebih sederhana. Tapi masih belum sederhana banget, masih belum. Yang paling sederhana dari protein itu ini, asam amino. Jadi nanti pepton ini bakal dicerna lagi. Selain pepsin ada renin. Renin itu tadi buat menggumpalkan susu atau kaseinogen menjadi kasein. Itu di lambung, 2 enzimnya. Selain 2 enzim ini tadi kan ada yang namanya asam lambung atau HCl. Nah, itu buat membunuh kuman. Dia nggak terlibat dalam pencernaan makanan, tapi dia terlibat dalam membersihkan makanan itu dari zat-zat asing, zat-zat kayak bakteri dan lain sebagainya. Setelah lambung kan masih berarti masuk ke usus. Nah, di antara situ ada celah bantuan dari pankreas sama hati. Dimana kalau hati tadi mengubah mencuci, bisa diibaratkan dia mencuci dari yang basah, dari yang asam di lambung itu kan sangat asam. Tapi kalau di usus halus itu nggak boleh asam, harus basah. Jadi dicuci asamnya sama getah empedu atau dari hati, kelenjar tambahan. Nah, selain dikasih kelenjar tambahan sama hati, di antara pertemuan antara lambung sama usus itu juga dikasih bantuan enzim-enzim pencernaan sama pankreas. Itu ada tripsin, di fase pankreas, amilase sama karbohidrase pankreas. Jadi di pankreas sudah dikasih tripsin, sin tadi kan udah dibahas kalau sin itu berarti berhubungan sama protein, sin, in. Tripsin, pepsin, erepsin itu berhubungan sama protein. Kalau di pankreas ada tripsin, dia mengubah protein menjadi polipeptida, lalu ada lipase pankreas, L, lipase, berarti dia berhubungan sama lemak. Jadi udah dikasih sama pankreas, lipase, buat mengubah lemak menjadi asam lemak sama gliserol, sama amilase. Jadi selain di mulut, di pankreas juga ngasih. Di pankreas itu bisa dibilang ngasih enzimnya lengkap, karbohidrat, protein, sama lemak dikasih bantuan sama pankreas. Tapi belum sederhana banget. Di karbohidrat, protein, sama lemaknya belum jadi sederhana banget. Makanya di usus halus ini harus lebih disederhanain lagi. Gitu. Kalau tadi di mulut cuman karbohidrat, di lambung cuman protein sama susu atau kaseinogen, mulai masuk ke usus langsung dikasih enzim pencernaan sama pankreas, semuanya lengkap. Karbohidrat, lemak, sama protein udah mulai dicerna, tapi belum sederhana. Jadi masih tingkat 2-nya, nah sini tingkat 2-nya. Protein, lemak, sama amilum atau karbohidrat dicerna pankreas. Nah, setelah itu baru di usus halus benar-benar disederhanain sekaligus diserap. Ini MLS, MLS, ini 3 serangkai, maltase, laktase, sama sukrase. Dia pasti selalu ada bersamaan.
tadi disakarida kan 3 ini, MLS, maltase, laktase, sukrase ini 3 serangkai disakarida. Jadi di pencernaan juga pasti dia bertiga dicerna sekaligus, dicerna barengan dengan enzimnya masing-masing. Kalau enzim itu kebanyakan diakhiri dengan ase. Jadi maltosa jadi maltase, laktosa jadi laktase, sukrosa jadi sukrase. Juga menjadi dua glukosa yang sederhananya tadi. Jadi perlu diingat ya, tadi jenis-jenis karbohidrat itu perlu diingat. Monosakarida itu apa aja? Glue, galak, sama frukt. Terus yang di itu apa aja? Yang 3 serangkai MLS, maltase, maltosa, laktosa, sama sukrosa. Itu perlu diingat. Soalnya di enzimnya biar lebih mudah buat diingat enzim-enzimnya. Mungkin itu aja kalau di sistem pencernaannya. Ada yang mau ditanya? Pencernaan manusia itu aja mungkin. Kalau gangguan-gangguannya nanti bisa dibaca. Yang paling sering itu pasti MAH. MAH itu bisa dibilang gastritis nama lainnya. Nanti bisa dibaca atau dicari. Diare juga sering keluar di itu karena ada bakteri. Jadi ada beberapa bakteri yang benar-benar kuat, benar-benar dia kan kalau bakteri itu kelas 10 ya belajar tentang bakteri ya. Bakteri itu kan ada yang namanya endospora. Itu pertahanannya benar-benar kompleks bakteri itu. Jadi sekuat asam lambung manusia atau hewan aja masih tetap bisa bertahan dia. Jadi ketika ada bakteri, misalnya ini bakteri Shigella bisa menyebabkan diare. Diare itu yang fesesnya tidak kompleks, tidak utuh, dia diencer. Ini bisa dibaca aja nih. Kalau itis, belakangnya itis, misalnya appendicitis atau peritonitis atau gastritis, yang belakangnya itis nih radang. Ada yang mau ditanya? Zahra, Melati, saya kira. Nggak ada, Kak. Nggak ada ya? Iya, pencernaan itu doang sih sebenarnya. Nggak terlalu kompleks. Nanti materi yang lebih kompleks kalau di kelas 11 ada regulasi sama pertahanan. Nah itu kompleks tapi seru. Kalau pencernaan cuman jalan-jalan doang. Tadi kan di manusia. Nah kalau di hewan ada beberapa spesifikasi khusus. Misalnya kalau di hewan itu giginya beda-beda. Salah satu yang membedakan hewan A dengan hewan yang lain, misalnya karnivora sama herbivora itu, jadi salah satunya bentuk karena makanannya, jadi bentuk giginya juga pasti berbeda. Dimana kalau karnivora itu sebagian besar taringnya berkembang, sementara herbivora gigi taringnya bakal tereduksi. Yang berkembang itu gigi geraham karena beda jenis makanan. Nah, satu lagi yang penting di pencernaan yang sering dibahas juga atau keluar di soal-soal, itu pencernaan pada hewan ruminansia atau mammaliak, hewan-hewan yang memakan rumput. Itu dia unik. Dia itu punya bisa dibilang 4 perut.
Jadi kalau manusia kan cuma punya satu perut, satu lambung buat mencerna secara kompleks. Nah, kalau di hewan-hewan itu ada 4 RROA, rumen, retikulum, omasum, abomasum. Unik, dia itu uniknya, jadi karena makanannya itu dia rumput, sebagian besar rumput, di mana rumput itu dia selulosanya tinggi, jadi proses pencernaannya sapi itu unik. Kan kalau manusia itu kita makanan masuk ke mulut, kalau masuk ke esofagus atau kerongkongan, terus langsung ke lambung, ke usus, langsung ke usus besar dan keluar. Kalau ruminansia, dia dari mulut masuk ke retikulum, nah, jalannya dari mulut ke rumen. Jadi kan tadi kan hewan-hewan ruminansia itu ada 4 perut, rumen, omasum, abomasum, sama retikulum. Jadi dari mulut dia ke rumen, ke belakang dulu, habis dari rumen ke retikulum, RROA tadi kan, RROA, ingatnya gampang, RROA. Jadi dari mulut esofagus ke rumen, dari rumen ke retikulum. Nah, dari retikulum dia keluar lagi ke rongga mulut lagi, dikunyah lagi, jadi 2 kali ngunyah. Dari mulut, rumen, retikulum, keluar lagi. Nah, habis dari luar baru masuk ke omasum dan terakhir ke abomasum. Abomasum ini bisa dibilang perut sebenarnya, abomasum. Nah, dari abomasum baru udah ke usus. Bedanya manusia sama hewan-hewan ruminansia. Kalau manusia cuma punya lambung, kalau ruminansia ada 4 RR OA. Mulut, esofagus, terus ke RR, rumen retikulum, keluar lagi. Nah, di rongga mulut ini baru masuk lagi ke OA, omasum, abomasum. Ini perbedaannya, ringkasannya. Kalau manusia itu lambung, kalau ruminansia lambungnya ini 4. RR, terus ke mulut lagi, baru OA, omasum, itu bedanya. Uniknya hewan ruminansia. Kadang sering ditanya juga nih, pencernaan ruminansia. Oke, ada yang mau ditanyakan? Yang soal-soal tadi yang dikasih di sekolah kayak gimana contohnya? Saira? Tunggu Kak, sebentar. Kayak disuruh sebutkan organ-organ pencernaan makanan pada manusia, terus fungsi kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, terus apa lagi? Jadi Enzimnya, apa yang dimaksud dengan enzim, gitu doang sih Kak. yang berarti udah kita bahas semua tadi ya? Iya. Iya. Ya, pencernaan memang paling itu doang tentang enzim sama organ-organ pencernaannya. Benar, udah paham? Udah nggak ada yang mau ditanyakan? Mungkin di materi sebelumnya ada yang masih kurang paham gitu, mumpung masih belum selesai. Materi sebelumnya ngebahas apa?
sebelum masuk ke pencernaan. Sistem peredaran darah. Di peredaran darah juga paham ya, nggak ada yang ditanyakan. Nah, peredaran darah itu nanti akan berhubungan sama pernafasan sama sistem pertahanan tubuh. Di bab terakhir itu ada sistem pertahanan tubuh, itu bakalan berhubungan sama peredaran darah. Jadi harus diingat tentang sel-selnya. Kalau di peredaran darah yang berperan penting itu kan yang eritrosit atau sel darah merah. Sementara nanti di pertahanan tubuh sel-sel leukositnya yang bakal dibahas lebih jauh. Jadi jangan sampai dilupakan itu, karena bakal saling berhubungan. Kalau pencernaan ini dia cuman berhubungan sama peredaran darah tapi nggak terlalu kompleks. Berhubungannya cuman zat-zat pencernaan makanan yang udah dicerna tadi kayak glukosa, terus asam amino ataupun gliserol itu nanti diedarkan ke seluruh tubuh. Itu doang. Nah, kalau peredaran darah sama sistem pertahanan nanti benar-benar kompleks hubungan satu sama lainnya. Misalnya, nah ini untuk pencernaan udah paham semua ya. Oke. Udah nggak ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Kak. Pencernaan. Semua sih dibahas. Oke, tadi kan yang kita bahas di pencernaan itu lebih ke tiga ini, ya kan, protein, lipid atau lemak, sama karbohidrat. Sementara tadi zat makanan itu bukan cuma tiga. Tadi ada air salah satunya. Air itu nggak usah dibahas karena dia 90% tubuh manusia itu air, jadi perannya pasti penting banget. Nah, terus mineral sama vitamin itu gimana, fungsinya buat apa? Itu dibilang dua ini sering dilupain, tapi sebenarnya perannya sangat penting. Jadi contohnya mineral itu kan ada yang makronutrien atau ada yang mikronutrien. Ada yang diperluin dalam jumlah yang cukup banyak, ada yang nggak perlu. Nah, itu fungsinya mungkin nggak sebesar karbohidrat, lemak, protein, tapi dia bisa dibilang penyokong atau membantu. Jadi kalau nggak ada mineral, itu beberapa proses minor dalam tubuh pasti bakal terganggu. Contohnya yodium. Yodium itu kan pembentukan hemoglobin. Hemoglobin itu kan bagian dari sel darah merah yang mengikat oksigen. Nah, ketika kekurangan yodium, berarti hemoglobinnya kurang. Kalau kekurangan berarti nanti adanya terbentuk gondok. Kenapa bisa gondok? Gondok itu kan dia salah satu kelenjar pertahanan tubuh. Jadi nanti di bab pertahanan akan dibahas tentang kelenjar-kelenjar, salah satunya gondok. Nah, ketika tubuh diserang penyakit,
atau kekurangan sesuatu, nanti kelenjar-kelenjar ini akan bekerja ekstra, akibatnya terjadi pembengkakan. Nah, jadi zat-zat mineral ini, natrium, zat besi, dan lain sebagainya, meskipun tidak dibahas, tapi tidak berperan sebagai pemeran utama, tapi dia sangat berperan sebagai pemeran pembantu istilahnya, mineral. Apalagi vitamin. Vitamin ini dia dibutuhin dalam jumlah yang sangat sedikit. Kita nggak perlu banyak makan vitamin, karena kalau banyakkan vitamin pasti bakal berakibat buruk. Tapi harus ada vitamin, harus makan vitamin, karena perannya sangat penting. Nah, salah satunya untuk regulator atau pengatur. Jadi tadi kan kita udah bahas banyak tentang enzim-enzim ya. Kita bahas tentang enzim maltase dan lain sebagainya. Itu enzim itu dia bisa diaktifin, salah satunya karena ada enzim. Nah, dia itu perantara untuk membantu atau mengaktifkan enzim-enzim itu butuh yang namanya vitamin. Jadi bisa dibilang 3 karbohidrat, lemak, protein itu peran utama. Mineral sama vitamin ini peran pembantu. Tapi harus ada, karena kalau nggak ada mereka berdua, mineral atau vitamin, peran utama ini nggak bisa bekerja, nggak bisa diserap tubuh. Nah itu peran dari vitamin sama mineral, meskipun sedikit tapi harus ada. Oke. Sih itu aja mungkin untuk pencernaan. Kalau untuk penyakit-penyakitnya nanti bisa dibaca sendiri ya, karena cukup banyak dan jarang keluar sih, soal harusnya nggak keluar, soalnya sebagian besar hafalan. Cuman yang perlu digarisbawahi, kalau ada itis-itisnya, apendisitis, parotis, gastritis, itu pasti radang. Nah, ini sedikit kelewat tadi. Di usus besar ada yang namanya appendix, umbai cacing, jalan buntu. Jadi ketika sisa-sisa makanan itu ke usus besar, dia nanti kan harus ke atas. Nah, di appendix ini meskipun berada dalam sistem pencernaan, tapi dia perannya lebih ke sistem pertahanan. Nggak dibahas di pencernaan, tapi dia letaknya ada di bagian usus besar atau di sistem pencernaan. Itu sih hal-hal minor. Ya, seperti udah. Mungkin itu aja. Nggak ada yang ditanyakan lagi? Kalau nggak ada, kita tutup untuk materi hari ini. Nah, ada yang ditanyakan? Nggak ada, Kak. Oke, mungkin itu aja ya buat hari ini. Semoga bermanfaat. Kurangnya mohon maaf. Kakak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Sama-sama.